Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM A5012458. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi pengantar bimbingan dan konseling keluarga yang diampu oleh Pak Hasan SPD MPD. Baik, yang pertama, latar belakang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang individu. Di dalam keluargalah seseorang belajar nilai, norma, komunikasi, serta peran sosial yang akan membentuk kepribadiannya. Namun, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia membawa dampak pada struktur dan pola kehidupan keluarga. Munculnya berbagai bentuk keluarga, meningkatnya peran orang tua yang sama-sama bekerja, serta pengaruh teknologi dan modernisasi membuat dinamika keluarga menjadi semakin kompleks. Perubahan ini menuntut setiap anggota keluarga untuk mampu beradaptasi dalam hal komunikasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan keluarga di Indonesia. Perubahan peran serta fungsi keluarga di Indonesia mencerminkan dinamika globalisasi, modernisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi digital yang harus berkembang dengan cepat. Keluarga yang dulunya menjadi pusat pendidikan utama, pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai agama, perlindungan, dan kegiatan ekonomi kini mengalami perubahan fungsi. Di masyarakat tradisional, struktur keluarga besar sangat kuat, di mana hubungan antar keluarga sangat dekat. Interaksi antar anggota keluarga begitu intens, dan pengambilan keputusan sering melibatkan orang tua serta kerabat. Namun, dengan meningkatnya mobilitas sosial dan tuntutan pekerjaan, masyarakat cenderung beralih ke pola keluarga inti yang lebih mandiri dan terpisah dari keluarga besar. Tanggung jawab pendidikan anak yang dulunya dilakukan oleh keluarga, sekarang lebih banyak dialihkan ke lembaga formal seperti sekolah. Fungsi ekonomi tergantung pada sistem industri dan pasar, sementara perlindungan sosial dan layanan kesehatan semakin terstruktur oleh negara dan lembaga sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa keluarga tidak lagi menjadi satu-satunya pengendali kehidupan anggotanya, tetapi berbagi peran dengan berbagai institusi modern yang berkontribusi dalam membentuk dinamika keluarga masa kini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika keluarga. Dinamika keluarga merujuk pada pola interaksi, dinamis, dan saling terkait antara anggota keluarga yang terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor internal seperti emosi, komunikasi, dan peran, serta eksternal seperti budaya, ekonomi, dan lingkungan sosial. Keluarga dipandang sebagai sistem emosional yang saling mempengaruhi, di mana perubahan pada satu anggota berdampak pada keseluruhan sistem. Teori utama mencakup teori sistem keluarga yang menemukan diferensiasi diri atau kemampuan mempertahankan identitas pribadi, triangulasi atau melibatkan pihak ketiga untuk meredakan ketegangan, dan transmisi multigenerasi atau pola emosional diturunkan lintas generasi. Dinamika keluarga dalam konteks penuaan, di mana penurunan fungsi tubuh, gangguan mekanisme, dan metafisiologi penyakit kronik memerlukan peran caregiver. Dinamika internal seperti pola komunikasi dan dukungan emosional mempengaruhi kesehatan tidur, kardiovaskular, dan adaptasi lansia. Misalnya, triangulasi dalam keluarga dapat memperburuk stres penuaan, sementara diferensiasi diri membantu lansia mempertahankan otonomi. Perawatan jangka panjang atau long-term care menjadi fokus dengan keluarga sebagai unit utama yang menangani hallmarks of aging seperti kehilangan mobilitas atau
Konflik muncul dari ketidakseimbangan peran atau role overload atau konflik dipicu oleh faktor modern seperti digital printing atau tekanan ekonomi. Buku menyoroti dampaknya pada kesehatan mental, di mana pola komunikasi buruk menyebabkan kecemasan, ketidakamanan, dan kekerasan rumah tangga. Strategi penyelesaian melibatkan terapi keluarga untuk meningkatkan diferensiasi diri dan mengurangi triangulasi. Di era society, dinamika beradaptasi dengan transformasi peran, misalnya fleksibilitas ibu bekerja membawa konsekuensi positif solidaritas lebih kuat, dan negatifnya itu role conflict. Keluarga nuklir atau besar berfungsi menanamkan nilai budaya melalui sosialisasi awal anak, memastikan harmoni fisik, mental, dan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi layanan bimbingan dan konseling. Urgensi layanan bimbingan dan konseling keluarga semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas masalah keluarga di masyarakat yang modern. Perubahan sosial yang cepat, tekanan ekonomi, kesibukan kerja, perubahan nilai, serta kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah cara anggota keluarga saling berinteraksi. Situasi ini seringkali menimbulkan masalah seperti berkomunikasi yang lemah, konflik peran antara suami dan istri, kesalahan dalam pola asuh, kurangnya kedekatan emosional antara orang tua dan anak, serta perilaku menyimpang yang muncul pada remaja. Sebagai sebuah sistem yang saling terhubung, keluarga akan merasakan dampak yang menyeluruh ketika salah satu anggotanya mengalami masalah, sehingga diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan profesional untuk membantu keluarga memahami dinamika yang ada. BK Keluarga memiliki peran strategis dalam pencegahan, penanganan, dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga. Dalam aspek pencegahan, BK Keluarga membantu memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, melatih keterampilan komunikasi yang baik, serta mengajarkan pola asuh yang tepat sesuai dengan fase perkembangan anak. Secara kuratif, layanan ini menawarkan intervensi konseling untuk mengatasi konflik, memperbaiki hubungan yang merenggang, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak psikologis negatif pada anak. Sedangkan dalam aspek pengembangan, BK Keluarga berfokus untuk membangun ketahanan keluarga, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, serta penguatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Dari sudut pandang teori feminisme dan teori kritis, perkembangan keluarga di Indonesia sangat terkait dengan perubahan relasi gender dan pengaruh struktur sosial yang lebih luas. Perempuan yang sebelumnya lebih sering berada di ranah domestik kini semakin berperan aktif dalam pendidikan dan dunia kerja, sehingga pembagian peran dalam rumah tangga menjadi lebih fleksibel dan dekat dengan kesetaraan. Pengambilan keputusan dalam keluarga mulai beralih ke arah yang lebih demokratis, meskipun dalam kenyataannya beban domestik masih lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Di sisi lain, teori kritis menilai bahwa perubahan ini tidak hanya berasal dari pilihan individu, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tuntutan pasar kerja yang memerlukan produktivitas tinggi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang saya bawakan, yaitu perubahan keluarga di Indonesia menunjukkan adanya transformasi peran dan fungsi akibat globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola interaksi, struktur keluarga, dan pembagian peran gender.
Keluarga yang dahulunya menjadi pusat utama pendidikan, ekonomi, dan pembentukan nilai, kini berbagi fungsi dengan berbagai institusi modern. Dinamika keluarga sebagai sebuah sistem yang saling mempengaruhi, terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga munculnya tantangan baru seperti konflik peran, ketidakseimbangan tanggung jawab, serta berkurangnya intensitas komunikasi antara anggota keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.